Ya Allah, cek latin orangnya kok. Pote manis, akodungan. Pandik laki nggak raya. Gula paneka tretan, oreng Madura. Ajualan soto tretan, soto Madura. Ajualan soto Madura. Beda oreng cek hosok na. Ala ko apa? Si mak telelopa. Mat. Ah. Mat, apa? Sih, masih ngincer nih ini masih orang. Abininya mana? Abinya siapa? Nemu lah calon. Ya abininya masa laki tua tak abini aja. Nyari ya. Oh ya Allah, tindakin orangnya. Benar nyari abini di mana? Media sosial. Tindakin media sosial jet lagar. Tapi nggak tete, mana? Orang ratin relatif. Mbak nemu ratin situ. Nyari lainnya ratinan boleh. Ngereset kabobo, nyari boleh ratinan boleh. Iya kan? Ratin relatif. Nemu nama orang Indonesia. Ratin, tapi besek. Ngale ka Arab. Tajam matana elu ngancung. Ngale ka Afghanistan, ngale ka Singapura, ngale ka Australia, ngale ka Kazakhstan, ngale ka Afghanistan, ngale ka Pakistan. Ngale tindatin orang nggak tete. Saya ngajak gue berak nyari ratin nama lolo nah. Iya makanya gue nyari. Siapa tahu nemu nang Edina. Babaan pergaulan tak bebas ya, tak leluasa. Kenalan sakone Edina. Iya tadi dia lah cara satu-satunya. Mak Lengkok bisa nemu gini. Nyari media sosial dia, ya. Oh ya Allah, cek ratin orang aku. Kita apa lah, Mbak? Nah, silakan tentukan jalan Mbak. Nah, mau Mbak Nantro nyari bini media sosial lakukan. Tapi saya nggak, jangan gegabah. Cek ruka huru, cek suka susu. Walana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada bu. Mat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada bu. Iya ngedeng sih, apa ya? Astagfirullahaladzim, Mbak nama cek cerek nama. Mbak namun ngedeng asmana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jawab dengan sholawat. Sallallahu alaihi, sallu ala Nabi. Jawab, kita orang cerek kok nah. Nabi ada bu. Jawab, Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu alaihi. Awah, tak jawab sholawat, aku cak cerek. Maksud berapa atau lo cerek. Mbak nari ya kurang ajar, kurang belajar. Nabi pernah ada bu, tos lu. Engkau bahasa Indonesia bu ya, wala mau bahasa Madura nih saya editor ya. Kudu telaten, aku boleh translate, mau tak pangkel ya. Ini mau caca bahasa Indonesia bu ya, taruh aja kan. Sombong lah kalau mendapat nah, pokok orang ngerti. Iya. Ya marah ini ngasih. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang kurang lebih seperti ini. Jika kalian mendengar namaku, maka bersolawatlah. Ketika kalian mendengar namaku tapi tidak bersolawat, maka itulah orang yang paling pelit. Napas pelit, napas cerai. Permisalannya. Aku punya uang. Terus ada teman mendekatiku dengan wajah yang memelas dan air mata yang berlinang. Mengedangahkan tangannya lalu mengatakan padaku, Mas, minta duitnya boleh, aku mau makan, aku lapar, 14 jam aku tidak makan, misal. Aku punya duit, tapi nggak aku kasih, aku pelit, ya kan? Ini pelit yang biasa, karena aku tidak mau mengeluarkan uang untuk orang lain, ini pelit biasa. Tapi ada yang super pelit, pelitnya ini berlapis-lapis. Kita punya uang, diajak makan bareng-bareng dengan teman di warung, punya uang, kita makan sendiri, teman-teman juga makan. Ketika sudah selesai makan, mau bayar, dia nggak mau bayar, padahal punya duit, dan yang dimakan untuk dirinya sendiri. Dia minta, bayarin dong. Ini super pelit. Padahal dia punya uang, padahal yang dimakan untuk dirinya sendiri, tapi dia nggak mau mengeluarkan uangnya untuk kepentingan dirinya, tapi minta ke orang lain. Pelit. Lah Nabi Muhammad
berkata, sepelit-pelitnya orang adalah ketika mendengar namaku ia tidak bersolawat. Kenapa? Karena kelak kita yang butuh ke Nabi Muhammad. Kita butuh kelak ke Nabi Muhammad. Karena butuh syafaatnya. Kita yang butuh, kita punya, kita bisa menjawab, tapi kita tidak mau menjawab. Ya kan? Paham? Kita punya uang, kita makan sendiri, tapi kita bayarin ke orang. Kita nggak mau mengeluarkan uang untuk keperluan kita sendiri. Kita nggak mau sholawat untuk keperluan kita sendiri kelak di akhirat. Super pelit. Makanya jangan pelit-pelit, Mat. Ayolah bersolawat. Yalah. Marah, ulang. Gelok aja apa? Kamu mau nikah, tapi jangan lupa. Nabi pernah bersabda, kalau kamu mau nikah, pertimbangkan 4 hal. Awas, 4 hal. Ya kan? Yang pertama, apanya? Kecantikannya. Orang itu cantik ya. Aku suka sama kamu. Ya kan? Yang kedua, hartanya. Sudah cantik, kaya lagi. Nah, ini idaman sekali, kan? Yang ketiga, keturunannya, nasabnya, orang tuanya siapa? Itu anaknya Pak Jenderal, orang yang nomor 4 di Indonesia misal. Baru yang terakhir, agamanya. Yang pertama apa? Kecantikannya, hartanya, keturunannya, nasabnya, agamanya. Mohon orang kok tahu lah. 4, adinna, apa dulu? Kecantikannya, hartanya, nasabnya, agamanya. Nah, 4 ruah. Tapi agama sampai terakhir, apa geng? Mun lakarjut Islam mengutamakan agama, mata sebab pertama bayi agama. Nikahilah 4. Nikahilah bini dengan 4 syarat misal. Agama nasi pertama misal. Nomor 2 buru nyosol. Tapi orang agama terakhir. Marah. Nah, kamu itu gendeng. Kenapa kok agama ditaruh paling bawah? Ya kan? Ini menjadi pondasi gawang, kiper. Jadi panutan utama yang terakhir. Misal kamu dapat cewek namanya Mas Ruroh misal. Mas, Rur, weslah panggil sembarang. Mas Ruroh, kamu itu cantik. Hartamu juga banyak. Dan bapakmu ternyata presiden Kanada misal. Kamu telah memenuhi 3 kriteria utama. Ternyata Mas Roro agamanya penyembah angin, ya kan? Tidak bisa, jangan dinikahi Mas Roro. Jadi kenapa kok agama ditaruh paling bawah? Ini menjadi pondasi awal. Misal sudah cantik, hartanya melimpah, rumah mewah, orang tuanya gagah, perkasa, terkenal dan baik sekali di pandangan masyarakat. Lah, ternyata agamanya buruk. Abaikan, skip dari yang lain. Tapi tetap dahulukan kecantikannya dulu. Kenapa? Allah itu tahu, Mat, kamu itu butuh cantik. Karena kalau sudah punya istri cantik, resiko untuk selingkuh nggak ada, minim. Nomor 2, hartanya. Allah itu tahu, kamu itu melarat. Makanya kalau kamu mau nikah, cari yang kaya. Karena ketika ada orang kaya, itu untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kriminalisasi itu kecil. Jadi tidak ada lagi celah untuk bermaksiat atau berkriminal dan segala macamnya. Yang ketiga, keturunannya. Bisa jadi buah tidak akan jatuh dari tas genteng. Misal, buah tidak akan jatuh dari pohon. Tidak akan jatuh jauh, dekat. Paling jauh kalau kena arus sungai. Kenapa kok dijadikannya? Biar sifatnya nurun dari bapaknya yang baik, biar sifatnya nurun dari ibunya yang soleha, ya kan? Itulah kenapa. Tapi tetap jangan lupa agamanya, gitu loh, Mat. Iya. Jadi berumah kok ya? Nyari bini sih berumah mon ya. Tapi orang Manado. Iya manis itu cantik. Tapi gini, Mat, kadang mau menilai orang itu kadang bisa dilihat dari paras mukanya, kadang bisa. Coba lihat matanya, tajam atau lebar. Kalau tajam itu biasanya pemikir, banyak ide yang dia akan miliki. Kalau hidungnya pesek, itu biasanya sering pakai masker biasanya. Kalau mulutnya lebar, hati-hati, itu biasanya serius, biasanya hati-hati. Tapi semuanya
kadang tidak sesuai dengan penampilan. Kadang ada kan orang judes, wajahnya judes, itu si Martini misal wajahnya judes, woy. Ternyata ketika kita sudah kenal, orangnya baik sekali, humble katanya orang Inggris, humble, mudah bergaul. Jadi ya sawang sinawang sih namanya. Silakanlah coba cari, coba nilai sendiri dari paras mukanya bagaimana. Mau dibini dia masanya corak saper mas ya. Jangan. Dia itu amarahnya tinggi itu. Tahu dari mana? Ciri-ciri orang amarah itu alisnya nyatu. Gini, amarah itu biasanya. Ya biasanya. Tapi coba cari yang lain aja, Iya. Tunggu sebentar coba. Meskipun kamu nemu cewek di media sosial, terus kamu mau ngapain? Ruang kok. Saya pada posak. Ya Allah. Engkau terlabinia padahal. Tapi tadi kenalan. Media sosial itu aduh saya mau kenalan. Terus berumah ya saya nyaman ya. Lah, aku beritahu kamu, Mat. Daripada kamu sibuk cari-cari, geser atas bawah, capek jempol diurut, saking capeknya nggak atas ngebawahin ya kan. Mending kamu sekarang fokus memperbaiki dirimu sendiri. Karena jodohmu kelak adalah cerminan dari dirimu. Kamu kalau ngaca, di cermin, ngaca, seret. Ketika kamu jelek, di dalam cermin itu juga jelek, ya kan? Tapi kalau kamu habis mandi, seger, kumis disisir, tai mata dibersihkan, lalu ngaca, rupawan aku ya. Nah, ketika kamu rupawan, orang yang di dalam cermin juga rupawan. Sama seperti jodoh juga. Ketika kamu rupawan, maka jodohmu juga rupawan. Maksudnya rupawan ini adalah akhlaknya. Tapi ketika kamu jelek, terus berkaca, ini siapa ini? Kok ada siluman gerandong ini? Kok ada siluman laba-laba? Kaget kamu. Sama seperti kamu mau menikah. Jodohku kok perangainya jelek ya? Sadar diri. Iya, aku juga jelek ternyata. Nah, tapi karena kamu sudah tahu, sekarang perbaiki dirimu sekarang dulu. Berdoa, sholat, berdoa, berzikir, ini berzikir bukan duit. Ikhtiar tawakal, insya Allah nanti jodohmu seperti dirimu. Kebanyakan seperti itu, ya kan? Ya mau nggak roh terus tapi tak nyari kan, tak oleh-oleh aja, ya kan? Aku jong terus ngaji terus tapi tak nyari. Bila kau lihat, marah. Kamu kok lupa kalau Allah itu maha bisa. Allah itu maha bisa. Yang penting kamu sudah pasrah, memperbaiki diri. Besok-besok Allah akan memberikan jalan sendiri ke kamu. Jalan yang tak disangka-sangka lah. Jalan saya berma. Ya Allah yang lebih tahu lah daripada kamu, Mat. Kan banyak kisah-kisah itu. Seperti kisahnya orang Itali, Siti Zafran Masliha, orang Itali. Sama suaminya namanya Charles Eduardo Tobit namanya. Menikah dengan siapa tadi namanya? Nah, itu ya tadi. Waktu kecil dia nakal. Tidak pernah akur. Kadang main hantam teman-teman, kadang main goseng kepala. Kalau bahasa Maduranya itu tapalapan cetak. Enggak pernah akur. SD-nya sering berantem, SMP-nya, SMA-nya. Ketika sudah tua nikah jodoh. Tidak dia apa-apain jodoh ternyata. Marah, ya kan? Tapi ada lagi kisah yang lain. Ada orang pacaran 18 tahun. Belum 12 tahun, pacaran mulai umur berapa ya? Iya, itu baru lahir, emaknya sama tetangganya langsung pesen-pesenan. Ini anakku perempuan, anakmu laki-laki. Ayo kita jodoh-jodohan. Ada kejadian di Kamboja, desa Kamsong. Desa Kamsong. Namanya si perempuan Pak Chong, si laki-laki Samuel Romario. Bapaknya namanya Rodri. Nama lengkapnya Rodriguez. Bapaknya, istrinya melahirkan, punya teman, tetangga juga melahirkan, laki-laki. Anaknya sendiri, perempuan, langsung dijodohkan. Ayo kita jodohkan. Langsung sejak lahir langsung dijodohkan. Sudah besar nggak jodoh ternyata. Makanya. Ya kan? 18 tahun dijodohkan. Tapi ternyata nggak jodoh juga, nggak nikah juga. Ternyata si Pak Chong ini nggak jadi nikah sama si Romario. Dinikahkan sama sahabatnya sendiri, sama Romario ini. Siapa namanya? Roni namanya.
Ronines. Iya bener arwah pernah kejadian neng eta tanggilan kok bisa ra bisa lah kan arwah judu-juduan iya Ya kan? Udahlah, gak usah memikirkan apapun yang belum terjadi. Kamu sekarang fokus berikhtiar, berdoa memperbaiki diri. Wes lah nanti jodohmu akan yang terbaik. iya Satian kok ya nanti rambut dia orang yang bagus sengkeng kok oleh orang yang bagus ya kan ya istilah langkong Nah,